Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medis tanpa petunjuk atau resep dokter. Pasti teman-teman udah pernah dengar kata narkoba, baik dari media televisi atau media lainnya. Nah, narkoba itu apa sih? Kenapa sampai berbahaya ya? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang dan dapat menyebabkan kecanduan. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba, dan menimbulkan kecanduan pada pemakainya. Sedangkan bahan adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan. Berikut adalah bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, menyebabkan kecanduan, menyebabkan sakit, menurunkan prestasi, gangguan psikologis, kehilangan akal sehat, kehilangan teman dan keluarga, kehilangan pekerjaan, bahkan dapat kehilangan nyawa. Tahu nggak sih, narkoba juga dapat memicu tindakan kriminalitas loh teman-teman. Karena apabila sudah ketergantungan, biasanya mereka akan melakukan apapun demi mendapatkan narkoba. Apabila tidak memiliki uang untuk membeli, mereka tidak segan untuk mencuri, merampok, dan lain-lain. Berikut adalah jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada ganja atau marijuana. Yang kedua ada heroin atau putau. Yang ketiga kokain atau pasta koka. Yang keempat ada sabu atau metamfetamin. Selanjutnya nomor 5 ada ekstasi atau ekstisi. Nomor 6 adalah LSD atau lysergid. Yang terakhir ada morfin. Selanjutnya ini merupakan contoh zat adiktif. Yang pertama, inhalansia adalah zat yang mudah menguap, dikenal sebagai lem aica, aibon, thinner, bensin, dan lain-lain. Dampak buruknya pusing, diare, hidung berdarah, perih sekitar mulut dan hidung, perilaku tidak tenang, kerusakan otak dan organ penting. Nomor 2 adalah alkohol. Golongan minuman keras ada golongan A yaitu bir, golongan B yaitu minuman anggur, golongan C adalah vodka, rum, dan gin. Dampak buruknya menekan kerja otak atau depresan, menyebabkan mabuk dan jalan sempoyongan, kerusakan hati, kanker, dan bayi lahir cacat. Yang terakhir adalah tembakau, merupakan bahan yang paling adiktif di mana ketergantungan tembakau dapat terjadi setelah seseorang menghisap 3-20 batang rokok. Dampak buruknya adalah kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri nih orang yang menyalahgunakan narkoba. Yang pertama, prestasi di sekolah atau di tempat kerja menurun. Yang kedua, pola tidur berubah. Malam suka begadang dan pagi sulit untuk dibangunkan. Yang ketiga, selera makan berkurang. Yang keempat, banyak menghindari pertemuan dengan keluarga karena takut ketahuan. Yang kelima, banyak mengurung diri. Yang keenam, bersikap lebih temperamen. Yang ketujuh, perubahan kelompok pertemanan. Penyalahgunaan narkoba selain dapat menyebabkan masalah-masalah yang tadi dijelaskan, juga dapat menyebabkan masuk penjara loh. Pemakai narkoba dipenjara 1 sampai dengan 4 tahun. Pengedar narkoba dipenjara 5 sampai dengan 20 tahun. Pesta Tahun Baru berbuah 14 tersangka.
Akibat mabuk Tim miras di Respati malam tahun Polres baru Tabes Surabaya menangkap 2022, sejumlah pemuda di Kota Polisi Malang berhasil menjadi mengamankan tersangka. sebanyak 16 orang yang kepergok sedang bertransaksi obat-obatan terlarang. Kota ini juga termasuk ke dalam wilayah darurat narkoba, terutama jenis heroin. Mayoritas yang menempati wilayah pinggiran kota adalah para tunawisma yang menjadi pecandu berat heroin. Hal itu juga bisa dibuktikan dengan banyaknya sampah jarum suntik dan alat pendukung lainnya yang digunakan sebagai sarana untuk mengonsumsi narkoba. Sampah-sampah itu banyak berserakan di taman hingga jalanan serta sudut-sudut kota. Tumpukan sampah peranti narkoba itu seakan menjadi penanda bahwa hal seperti itu sudah biasa, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Penyalahgunaan narkoba hingga kejahatan dan kekerasan secara keseluruhan sudah menjadi masalah yang besar bagi pemerintah Amerika Serikat yang harus ditangani. Tingginya tingkat kriminal di wilayah ini lebih tinggi dari tingkat rata-rata nasional dan wilayah metropolitan lainnya yang ada di Amerika. Karena parahnya para pecandu narkoba di sana membuat tingkat overdosis di Philadelphia menjadi sangat mengkhawatirkan, hingga menyebabkan mereka berperilaku layaknya zombie seperti yang biasa kita lihat di film-film. Kematian akibat overdosis pun lebih tinggi dari kasus kematian akibat pembunuhan. Tingkat penggunaan narkoba yang tinggi membuat warga di sana, khususnya perempuan yang rela menjadi pekerja seks komersial, juga menjadi pengedar narkoba. Tak ayal lagi, kota ini menjadi ikon menyeramkan kota zombie di Amerika Serikat. Di sepanjang jalanan Kensington berlalu lalang orang-orang bertransaksi narkoba dan mengonsumsinya langsung. Tingkah laku mereka pun terlihat aneh layaknya zombie. Mayoritas yang menempati wilayah pinggiran kota adalah para tunawisma, tunasusila yang menjadi pecandu berat heroin. Demi memenuhi kebutuhan mereka dengan narkoba, mereka rela melakukan berbagai macam cara. Misalnya dengan menjual diri, mencuri, membegal, dan kelakuan bejat lainnya. Selain efek kematian yang ditimbulkan, lingkungan yang kotor dan rawan kejahatan pencopetan menjadi hal biasa di sepanjang jalan Kensington, Philadelphia. Total dari rentang usia 15-64 tahun ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba sepanjang tahun 2022 sampai 2023. BNN mengungkapkan 768 kasus tindak pidana narkotika dengan tersangka sebanyak 1.209 orang. Melihat maraknya penggunaan narkoba di kalangan remaja, membuat kewaspadaan terhadap narkoba harus ditingkatkan. Mencegah penggunaan narkoba merupakan upaya paling mudah untuk mengatasi hal tersebut. Cara pertama yang dapat dilakukan adalah dengan jangan pernah sekalipun mencoba narkoba. Selain itu, seseorang juga dapat menghindari narkoba dengan mengetahui dan memahami dampak dari narkoba. Selektif dalam memilih pergaulan atau pertemanan menjadi hal penting yang harus dilakukan, dikarenakan lingkungan merupakan salah satu faktor besar yang menentukan perilaku seseorang. Cara selanjutnya adalah dengan mencari kegiatan yang positif untuk mengisi waktu luang, seperti melakukan olahraga, mengikuti ekstrakurikuler, tergabung dalam organisasi positif, dan lain-lain. Hal positif selanjutnya adalah dengan menggunakan waktu sebaik mungkin bersama keluarga. Keluarga merupakan orang terdekat yang mengetahui segala hal tentang kita, sehingga menghabiskan banyak waktu bersama keluarga adalah yang sangat worth it atau berharga untuk dilakukan.
Isapan yang menenangkan itu karena paksaan. Dipaksa mengenal dunia yang tak nyata untuk melarikan diri dari kenyataan yang mengenaskan. Namun ternyata pelarian menuju dunia yang tak nyata semakin membuyarkan pikiran, nurani, dan eksistensi orang sekitar. Rasanya menghilang dari dunia adalah tujuan hidupku saat ini. Realitas semakin terwujud ketika diri terus dibuat melayang oleh benda fana yang mengalihkan dunia seketika. Aku, manusia bodoh yang terus menuntutkan kebodohan demi barang biadab yang tak berguna. Hanya sesal dalam jiwa yang hadir ketika diri ini menutup usia dengan sebab yang mengenaskan, meninggalkan ribuan hal yang sempat lupa dihargai. Keluarga, satu pesan dari raga dan hatiku yang telah mati. Perangi narkoba, jangan sekali-sekali bermain dengan benda fana yang melenyap